Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'inu wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Amma ba'du. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Alfia Hapso dengan nomor induk mahasiswa 101211006 kelas C5 Manajemen angkatan 2021. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5, di mana materinya mencakup bab-bab sebagai berikut. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Ma'rifatul Quran, yang artinya mengenal Al-Quran. Mengenal Al-Quran atau Ta'riful Quran adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam, juga langkah awal kita untuk berinteraksi lebih jauh dengan Al-Quran. Definisi Al-Quran secara etimologi adalah qiraah, yaitu akar kata dari atau masdar dari qira'a. Qiraatan wa qur'ana, qira'a berarti mengumpulkan atau menghimpun. Sedangkan secara terminologi adalah kalamullah, yang merupakan mujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada kita secara mutawatir. Membacaannya adalah bernilai ibadah. Ada 5 unsur dalam definisi ini, diantaranya yang pertama itu kalam Allah Subhanahu Wa Taala, 2 mujizat atau izaz, ketiga diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keempat diriwayatkan secara mutawatir, kelima membacakannya akan bernilai ibadah. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada Asmaul Husna atau nama-nama Al-Quran. Asmaul Quran adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk pada Al-Quran dalam teksnya sendiri. Al-Quran memiliki sejumlah nama-nama lain sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama itu Alkitab atau kitab, atau disebut juga dengan buku. Nama dan sifat ini tercantum dalam firman Allah Ta'ala sebagai berikut. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan ini terdapat pada Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat kedua. Kitab diambil dari kata kataba yang artinya menulis, sedangkan kitab artinya yang ditulis. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat Al-Quran. Yang kedua yaitu Al-Huda atau disebut dengan petunjuk. Al-Quran disebut Al-Huda atau Hudan, yaitu petunjuk, karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus. Untuk yang ketiga ada Al-Furqan yang artinya pembeda. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan dan berbeda dengan kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang keempat yaitu Ar-Rahman atau Rahmat. Nama dan sifat ini diantaranya tercantum dalam surat Al-Isra ayat 2. Yang kelima yaitu An-Nur atau cahaya. Disebut An-Nur karena Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan atau syirik. Yang keenam ada Ar-Ruh atau Roh. Menurut Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar dalam Zubdatut Tafsir, karena Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia, di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian, kekafiran. Yang ketujuh ada Asyifa atau obat. Disebut Asyifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit, keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat. Yang kedelapan ada Al-Haq, yaitu kebenaran. Disebut Al-Haq karena Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Al-Quran mengungkapkan bukti keesaan Allah dan kerasulan Muhammad SAW.
Yang kesembilan ada al-bayan atau penjelasan. Disebut al-bayan karena Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan serta menerangkan berbagai hikmah dan hukum. Lalu yang ke-10 ada al-mau'izah atau pelajaran. Disebut al-mau'izah karena Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Yang ke-11 ada az-zikr atau pemberi peringatan. Nama dan sifat ini tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9. Disebut az-zikr merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan, juga merupakan dalil-dalil yang di dalamnya terdapat pelajaran. Selanjutnya ada materi makanatul Quran atau kedudukan Al-Quran. Di sini makanatul Quran yaitu sebagai pedoman hidup manusia yang begitu lengkap. Yang pertama yaitu Al-Quran adalah kitabun nabai wal akhbar, yang artinya kitab berisi berita dan kabar. Yang kedua yaitu Al-Quran adalah kitabul hukmi wa syariah, yang artinya kitab hukum dan syariah. Yang ketiga Al-Quran adalah kitabul jihad, yang artinya di dalamnya kitab jihad. Yang keempat Al-Quran adalah kitabut tarbiyah, yang artinya kitab pendidikan. Yang kelima Al-Quran adalah mijahul hayyah, yang artinya kitab pendidikan. Dan yang keenam Al-Quran adalah kitab ilmu pengetahuan. Untuk pembahasan yang terakhir yaitu muqtada al-iman bil Quran, yang artinya tuntutan iman kepada Allah. Mengimani kitab Allah atau Al-Quran bukannya tanpa konsekuensi bagi seorang muslim. Adapun konsekuensi iman kepada Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengakrabi Al-Quran atau al-unsu bih. Cara mengakrabi Al-Quran yaitu dengan cara mengakrabi Al-Quran dengan intens, dengan cara mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain dari segi bacaannya, pemahamannya, dan penerapannya, juga penghafal dan menjaganya. Yang kedua yaitu mendidik diri dengannya atau tarbiyatun nafsibih, berusaha mendidik diri supaya sifat dan karakternya sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran. Yang ketiga yaitu tunduk menerima hukum-hukumnya atau at-taslimul li ahkamihi, yaitu dengan cara mematuhi segala ketundukan dan lapang dada kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang keempat yaitu menyeru orang kepadanya atau ad-dawatu ilaihi, yaitu dengan mengajak orang-orang lain untuk mengikuti segala petunjuk Al-Quran dengan cinta, kepedulian, dan rasa tanggung jawab sesama muslim. Yang kelima ada menegakkannya di bumi atau iqamatuhu fil ard, yaitu menegakkan Al-Quran dalam dirinya sebagai individu. Berikut pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materinya. Semoga apa yang saya sampaikan dan kalian dengarkan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.